Selamat siang teman-teman, terlebih khususnya saya ucapkan selamat siang untuk Bapak dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Akmal Reksa Skipar IND dari semester 4G, tepatnya kelompok 4, akan memaparkan hasil diskusi kerja kelompok kami. Tidak memperpanjangkan kata, langsung saja perkenalkan, nama saya Akulina Mura. Saya di sini sebagai moderator yang akan memadukan perjalanannya presentasi berlangsung. Selanjutnya, waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri kalian masing-masing. Kepada teman-teman saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Maria Anastasi Pare. Nama lengkap saya Agnes Efrina Odang. Nama lengkap saya Yohanes Dunbos Kondolo. Nama lengkap saya Maria Natalia Tolo. Nama lengkap saya Elizabeth Rovina Jija. Nama lengkap saya Katrina Weang. Nama lengkap saya Yuni Tandu. Nama lengkap saya Elizabeth Weang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan diri kalian. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja waktu dan kesempatan saya berikan kepada para pemateri untuk menjelaskan materi. Untuk pemateri yang pertama, saya persilakan. Yang pertama, pengertian metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, 4 kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian yang berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Baik, tadi kita sudah dengar penjelasan tentang pengertian metode penelitian. Sekarang saya mau menjelaskan jenis-jenis metode penelitian. Jenis-jenis metode penelitian ada 4. Yang pertama, metode eksperimental. Penelitian menggunakan metode ini akan mengumpulkan data berbagai macam cara, mulai dari survei, observasi, hingga wawancara. Bedanya, metode ini akan membagi objek penelitiannya menjadi 2 kelompok, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang kedua, metode longitudinal. Penelitian menggunakan metode longitudinal akan mengumpulkan data dengan berbagai macam cara, namun yang paling umum dilakukan adalah survei. Sahabat penelitian akan diberikan angket yang harus diisi. Yang ketiga, metode deskriptif. Sesuai dengan namanya, dalam penelitian dengan metode deskriptif, penelitian akan mendeskripsikan suatu fenomena dengan berdasarkan para pengalaman, partisipan riset, serta hasil observasi yang telah dilakukan. Yang keempat, metode studi kasus. Penelitian yang menggunakan metode studi kasus biasanya memperoleh data yang dibutuhkan lewat berbagai cara, dimulai dari wawancara, observasi, ataupun pemeriksaan dokumen. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya akan menjelaskan materi tentang metode penelitian gabungan atau mixed methods. Yang pertama, pengertian metode penelitian gabungan atau mixed methods. Penelitian metode campuran yang dapat diartikan
sebagai metode penelitian yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Yang kedua, konsep penelitian metode gabungan atau mixed methods. Penelitian metode campuran adalah penelitian yang melibatkan penggunaan dua metode, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif dalam studi tunggal atau satu penelitian. Penggunaan dua metode ini dipandang lebih memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang masalah penelitian daripada pengguna salah satu di antaranya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang materi pengertian penelitian gabungan dan konsep penelitian gabungan. Di sini dalam penelitian gabungan juga ada alasan tertentu untuk memahami penelitian gabungan. Yang pertama, satu, untuk lebih memahami penelitian dengan mentrimulasi data kuantitatif yang berupa angka-angka dan data kualitatif yang berupa perincian-perincian deskriptif. Yang kedua, untuk mengeksplorasi pandangan partisipasi atau kualitatif dan dianalisis berdasarkan sampel yang luas atau kuantitatif. Yang ketiga, untuk memperoleh hasil-hasil yang statistik kualitatif dari suatu sampel. Yang keempat, untuk mengungkap kecenderungan-kecenderungan dan hak-hak dari kelompok atau individu-individu yang tertindas. Selanjutnya, tujuan penelitian metode gabungan atau mixed method. Secara umum, tujuan dari penggunaan metode penelitian campuran yaitu yang pertama, untuk lebih memahami isu atau masalah penelitian dengan mentrimulasikan data kualitatif yang berupa perincian-perincian deskriptif dengan data kualitatif yang berupa angka-angka. Yang kedua, untuk mendapatkan hasil-hasil yang statistik kualitatif dari suatu sampel tertentu, kemudian mengobservasi atau mewawancarai sejumlah individu guna memperoleh penjelasan lebih mendalam tentang hasil statistik yang sudah didapatkan. Yang ketiga, untuk mengeksplorasi suatu pandangan partisipasi kualitatif untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan sampel yang luas. Selanjutnya, prosedur metode gabungan. Di dalam penelitian campuran, menurut Creswell 2003, menjelaskan ada beberapa aspek prosedur dalam penelitian metode campuran, yaitu yang pertama, timing atau waktu. Penelitian harus mempertimbangkan waktu dalam mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. Apakah data akan dikumpulkan secara bertahap atau sekuensial atau dikumpulkan sekaligus dalam satu waktu atau concurrent. Yang kedua, weighting atau bobot. Bobot dalam penelitian metode campuran ini perlu diprioritaskan karena bobot itu bisa saja seimbang dan bisa juga lebih berat ke satu metode daripada metode lainnya. Yang ketiga, mixing atau pencampuran. Mencampurkan data dalam pengertian lebih luas, mencampur rumusan masalah, filosofis, dan interpretasi penelitian. Mencampurkannya bukanlah pekerjaan yang mudah mengingat. Data kualitatif terdiri dari teks-teks dan gambar-gambar, sedangkan data kuantitatif terdiri dari angka-angka. Yang keempat, teorising atau teorisasi. Dalam prosedur metode campuran, perspektif teoritis yang akan menjadi landasan bagi keseluruhan proses atau tahap penelitian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri karakteristik penelitian campuran. Penelitian mixed methods memiliki karakter yang berbeda dengan penelitian lain. Berikut beberapa karakteristik
karakter dari penelitian Mixed Methods menurut Creswell 2012. Yang pertama, provide a rationale for the design. Pada penelitian yang menggunakan kombinasi, penelitian harus memberikan kerangka dan alasan yang jelas mengapa memilih desain penelitian campuran atau kuantitatif dan kualitatif. Penjelasan ini biasanya disebutkan di awal sebelum penelitian dilakukan. Yang kedua, include collection kuantitatif dan kualitatif data. Data dalam penelitian Mixed Methods terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif. Metode pengumpulan data dikaitkan dengan angka atau data numerik dan kata-kata atau teks dan data gambar. Yang ketiga, consider priority. Penentuan prioritas pada kedua data yang diperoleh dalam penelitian Mixed Methods tergantung pada tujuan penelitian yang akan dilakukan. Prioritasnya adalah bahwa dalam desain metode campuran, penelitian lebih menekankan pada satu jenis data daripada jenis data lain dalam penelitian dan laporan tertulis. Yang keempat, consider sequence. Penggunaan data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian kombinasi memungkinkan adanya data pengurutan dalam penggunaan kedua jenis data. Ada beberapa kemungkinan pengurutan dalam pengumpulan data pada metode penelitian kombinasi, yaitu yang pertama, data kuantitatif dan data kualitatif diambil secara bersamaan. Yang kedua, data kuantitatif diambil terlebih dahulu sebelum data kualitatif. Yang ketiga, data kualitatif dikumpulkan terlebih dahulu sebelum data kuantitatif. Yang kelima, match the data analysis to a design. Metode penelitian kombinasi memiliki tantangan yang cukup sulit, terutama dalam menganalisis data dari metode kuantitatif dan kualitatif. Yang keenam, diagram de prosedur. Metode penelitian kombinasi memiliki diagram khas yang menunjukkan proses penggunaan kedua jenis data atau kualitatif dan kuantitatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis penelitian campuran. Perkembangan metode penelitian campuran menurut Creswell 2012 diuraikan dalam beberapa tahap sebagai berikut. Pertama, menggabungkan atau mixing beberapa data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam satu penelitian. Mereka tidak memperkenalkan metode kombinasi. Sebaliknya, mereka mengembangkan sifat psikologis yang valid dengan mengumpulkan berbagai bentuk kuantitatif. Yang kedua, menyatukan atau combining data kuantitatif dan kualitatif. Peneliti dapat meningkatkan penyelidikan mereka dengan mengumpulkan dan menyatukan atau mengintegrasikan berbagai jenis data yang terkait dengan fenomena yang sama. Baik, tadi kita sudah mengetahui sama tentang jenis penelitian campuran. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Di sini ada beberapa prinsip penelitian campuran atau mixed method. Prinsip penelitian campuran kuantitatif dan kualitatif menurut Morset 2010 sebanyak dua prinsip. Dua prinsip tersebut sebagai berikut. Yang pertama, mengenali arah teoritis proyek penelitian. Arah teoritis induktif adalah ketika peneliti bekerja dengan tujuan untuk menemukan jawaban. Misalnya, apa yang menyebabkan gelembung udara yang dihasilkan pada proses fotosintesis di tempat terang berbeda dengan di tempat rindang. Seluruh arah induktif tidak berubah meskipun terdapat bagian-bagian kecil dalam penelitian yang berusaha untuk melakukan konfirmatoris seperti dalam arah deduktif.
Yang kedua, menyadari akan dominasi yang ada dalam proyek penelitian. Dalam rancangan mixed methods, kita akan menemui istilah dominan atau dominan yang menunjukkan tentang kadar atau bobot dalam desain penelitian. Kesadaran akan bobot tersebut menjadi penting agar proyek penelitian dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan keracunan dalam praktiknya. Ketika peneliti menggunakan metode kualitatif lebih dominan sedangkan kuantitatif sebagai suplementer, maka peneliti dapat memberikan notasi kual tambah kuan. Sebaliknya, ketika metode kuantitatif lebih dominan dibandingkan dengan kualitatif, maka kita dapat memberikan notasi kuan tambah kuan. Yang berikutnya, kelebihan dan kelemahan penelitian campuran. Menurut Creswell, kelebihan penelitian campuran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mixed method research menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam meneliti masalah penelitian karena peneliti memiliki kebebasan untuk menggunakan semua alat pengumpulan data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Sedangkan kuantitatif atau kualitatif hanya terbatas pada jenis alat pengumpulan data tertentu saja. Yang kedua, mixed method research dapat menjawab pertanyaan penelitian yang tidak dapat dijawab oleh penelitian kuantitatif dan kualitatif. Contohnya, apakah pendapat partisipan yang diperoleh dari wawancara dan hasil pengukuran dengan instrumen tertentu harus dipisah? Pertanyaan inilah yang akan dijawab oleh mixed method research, bahwa alat pengumpulan data tidak hanya terbatas pada satu alat saja. Yang ketiga, mixed method research mendorong penelitian untuk melakukan kolaborasi yang tidak banyak dilakukan oleh penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Kolaborasi sosial, behavioral, dan kolaborasi humanistik. Yang keempat, mixed method research mendorong untuk menggunakan berbagai pandangan atau paradigma. Baik, saya akan menjelaskan langkah penelitian campuran. Langkah penelitian campuran model sekuensial explanatory. Metode kombinasi sekuensial explanatory memiliki tahap pertama penelitian menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan metode kedua kualitatif. Yang pertama, metode kualitatif. Langkah dalam metode kuantitatif adalah menentukan masalah dan membuat rumusan masalah, melakukan kajian teori, dan merumuskan hipotesis selanjutnya, menyusunkan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Yang kedua, metode kualitatif. Jika dalam penelitian kualitatif, penelitian berakhir setelah hipotesis terbukti atau tidak terbukti. Pada penelitian campuran model sekuensial explanatory, penelitian masih berlanjut dengan metode kualitatif dengan tujuan untuk membuktikan, memperkuat, memperdalam, memperluas, memperlemah, dan menggugurkan data kuantitatif yang lebih diperoleh pada tahap awal. Yang berikut strategi metode gabungan. Istilah strategi metode campuran sampai saat ini masih sangat beragam, seperti multimetode, metode konvergensi, metode terintegrasi, dan metode kombinasi. Namun secara khusus yang sering terjadi digunakan dalam metode penelitian campuran hanya ada 3, yaitu 1. Konkuren atau satu waktu. Dalam strategi ini, peneliti mengumpulkan 2 jenis data dalam satu waktu, kemudian menggabungkannya menjadi satu informasi dalam interpretasi hasil keseluruhan. Atau dalam strategi ini,
Peneliti dapat memasukkan satu jenis data yang lebih kecil ke dalam sekumpulan data yang lebih besar untuk menganalisis jenis-jenis pertanyaan yang berbeda. Misalnya, jika metode kualitatif diterapkan untuk melaksanakan penelitian, metode kuantitatif dapat diterapkan untuk mengetahui hasil akhir. 2. Sekuensial atau bertahap. Dalam strategi ini, peneliti mengumpulkan dua jenis data secara bertahap dengan melakukan interview kualitatif terlebih dahulu untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan yang memadai, lalu diikuti metode survei kuantitatif dengan sejumlah sampel untuk memperoleh hasil umum dari suatu populasi. Yang ketiga, transformatif. Dalam strategi ini, peneliti menggunakan kacamata teoretis sebagai perspektif overacting yang di dalamnya terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menjelaskan materi. Semoga apa yang dijelaskan oleh pemateri dapat bermanfaat oleh teman-teman dan menambah wawasan teman-teman. Baik, selanjutnya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kami dan jangan lupa tonton terus video kami yang selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya atas nama Apriona Murah mohon pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.